Ku relakan suamiku untuk pelakor. Tidak tahu diri kau, Mas. Diberi berlian demi butiran debu. Akan ku buat kau menyesal, Mas. Siska, wanita yang penuh cinta dan pengorbanan, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya, Mas Arman, terjerumus dalam hubungan gelap dengan wanita lain. Saat Mas Arman mulai mengabaikan cinta dan pengorbanannya demi wanita lain, Siska memilih untuk melepaskannya. Namun, bukan berarti dia akan diam begitu saja. Diberi berlian yang seharusnya jadi simbol cinta, ternyata hanya menjadi butiran debu yang tak berharga. Siska memutuskan untuk membuat Mas Arman menyesal, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terkadang, kehilangan itu bukan akhir, tapi awal dari kekuatan yang tak terduga. Apa yang akan terjadi ketika Siska bangkit dan menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya? Like dengan, Mas, kamu tak tahu apa yang telah kau tinggalkan. Dan aku akan buat kamu menyesal. Komen dengan, berlian tak ada artinya bila hati sudah terkoyak. Mas, kau telah memilih, dan aku tak akan menunggu lagi. Dan subscribe, pelakor itu bisa datang, tapi kau tetap akan menyesali keputusanmu, Mas. Dengan cinta yang tak lagi dipandang oleh suami, Siska bertransformasi menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih baik. Jangan lewatkan perjalanan balas dendam yang penuh kejutan ini, hanya dikurelakan suamiku untuk pelakor. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku, Siska, adalah seorang wanita yang dulunya sangat percaya pada kata selamanya. Mungkin itu sebabnya aku tak ragu mengikat janji suci dengan Mas Arman, pria yang aku anggap sebagai belahan jiwa. Kami bertemu di kampus, di tengah keramaian yang tak pernah terduga. Mas Arman adalah pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa spesial. Awalnya, tak ada yang bisa meragukan betapa besarnya cintaku padanya, apalagi ketika dia mengungkapkan bahwa aku adalah wanita yang dia impikan selama ini. Perjalanan cinta kami tidak selalu mulus. Tentu saja, kami melewati berbagai tantangan bersama, dari perbedaan pandangan hingga rasa cemas tentang masa depan. Tapi, dengan tekad dan keyakinan, kami tetap bertahan. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menikah dengannya. Aku percaya bahwa pernikahan adalah pintu menuju kebahagiaan abadi, sebuah hubungan yang dilandasi oleh cinta yang tak akan pernah pudar. Pernikahan kami tampak sempurna di mata orang lain. Mas Arman adalah pria yang sukses di karirnya, sementara aku, meski bekerja di kantor biasa, merasa cukup beruntung memiliki suami yang begitu perhatian. Kami saling melengkapi. Aku merasa dicintai, dia merasa dihargai. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain kebahagiaan kami yang terus berkembang. Namun, seperti yang sering diceritakan dalam kisah-kisah orang lain, kenyataan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Tidak lama setelah pernikahan kami berjalan, aku mulai merasakan ada yang berubah dalam diri Mas Arman. Kehadirannya semakin jarang, obrolan-obrolan kecil yang dulu biasa kami lakukan seakan menghilang begitu saja. Aku mulai merasa kesepian meski dia ada di sampingku. Perasaan ini kian nyata ketika aku melihat Mas Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya dan berjarak denganku. Aku mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memberinya ruang, tetapi semakin lama aku merasa ada yang hilang. Yang aku tidak tahu saat itu adalah, Mas Arman sudah mulai terjerumus dalam hubungan yang tak kuinginkan. Tentu saja, aku tidak bisa melihatnya saat itu. Tapi cinta kadang tidak cukup untuk menutup mata dari kenyataan. Aku merasa bahwa ada yang tak beres, dan itu hanya akan terungkap di masa depan. Aku tak tahu kapan semuanya mulai berubah, tapi satu hal yang pasti,
aku akan segera tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itulah awal dari pernikahan kami yang tadinya sempurna, yang kini perlahan berubah menjadi perjalanan penuh tantangan yang tak pernah aku bayangkan. Pernikahan kami sudah menginjak tahun ketiga, dan meski hubungan kami terasa stabil, ada perasaan yang mulai merayap perlahan dalam diri aku. Mas Arman, suamiku yang dulu selalu ada untukku, kini mulai berubah. Aku yang awalnya tidak ingin percaya, mulai merasakan ketidakberesan yang sulit aku jelaskan dengan kata-kata. Di awal pernikahan kami, Mas Arman adalah pria yang penuh perhatian. Setiap pagi, dia akan membangunkanku dengan secangkir kopi panas dan senyuman manis yang membuatku merasa istimewa. Kami saling berbagi cerita, tertawa bersama, merencanakan masa depan. Dia menjadi sahabat terbaikku, pasangan hidup yang tidak pernah membuatku merasa sendirian. Tapi belakangan, semua itu mulai berubah. Aku masih ingat betul, saat itu adalah Jumat malam. Mas Arman pulang larut malam, seperti biasa, setelah seharian bekerja. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak lelah, tetapi bukan hanya itu. Ada kerutan di wajahnya yang tidak biasa. Tidak ada senyuman atau sapaan hangat seperti biasanya. Dia langsung masuk ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Aku mencoba untuk tidak berpikir negatif, tetapi rasa cemas mulai muncul. Aku memutuskan untuk memberinya ruang, berharap esok akan menjadi hari yang lebih baik. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Hari-hari berikutnya, Mas Arman semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dia pulang, dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu di ruang kerjanya, terkadang hingga larut malam. Aku yang awalnya sabar, mulai merasa terasing. Aku sering menatapnya dari kejauhan, bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang terjadi dengan kita, Mas? Suatu malam, aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Aku memutuskan untuk mengecek ponselnya, hanya untuk mencari petunjuk, meskipun aku tahu itu salah. Dengan hati berdebar, aku membuka pesan-pesan di ponselnya. Aku ingin mencari alasan kenapa dia berubah begitu cepat, mengapa dia begitu jauh dariku. Dan, disitulah aku menemukan apa yang selama ini aku coba hindari. Pesan-pesan itu jelas. Antara Mas Arman dan seorang wanita yang tidak kukenal. Mereka berbicara dengan penuh keakraban, saling memberi perhatian, dan bahkan ada kata-kata mesra yang seharusnya hanya aku yang mendengarnya. Kamu selalu membuat aku merasa hidup, tulis wanita itu. Aku merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk hatiku. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan aku tidak salah paham. Tapi tidak, ini bukan salah paham. Mas Arman, suamiku, sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Aku menutup ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Hatiku hancur, seolah seluruh dunia runtuh di depan mataku. Semua rasa cinta yang pernah aku rasakan, seakan terkikis habis oleh pengkhianatan yang tak terduga ini. Aku duduk terpaku di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Pikiran-pikiranku saling beradu, bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Aku mencintainya. Mas Arman, aku memberikan segala yang aku punya untuk hubungan ini, tapi mengapa dia bisa begitu tega? Aku mengingat kembali janji-janji yang dia ucapkan di hari pernikahan kami, di depan keluarga dan teman-teman. Semua itu kini terasa kosong. Aku ingin menanyakan semuanya pada Mas Arman, tetapi aku takut. Takut jika aku sudah tahu kebenarannya, aku akan kehilangan segalanya. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa aku berhak tahu. Aku berhak mendapatkan penjelasan. Meskipun aku sangat mencintainya, aku juga tahu bahwa aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan. Keputusan itu datang perlahan, tetapi pasti.
Aku tidak bisa terus berada di dalam hubungan yang penuh kepalsuan ini. Aku tahu aku harus menghadapi kenyataan. Tetapi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bagaimana aku bisa menghadapinya? Akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Aku tidak bisa membiarkan perasaan ini merusak hidupku lebih jauh. Malam itu, aku menunggu Mas Arman pulang. Ketika dia masuk, aku bisa melihat ekspresi cemas di wajahnya. Aku tahu dia merasa ada yang aneh, tetapi dia memilih untuk diam. Aku yang sudah tak bisa menunggu lebih lama, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang selama ini terpendam. "Mas, ada yang ingin aku bicarakan," kataku dengan suara yang bergetar. "Aku sudah tahu, Mas. Aku tahu tentang dia." Matanya membelalak sejenak. Wajahnya berubah, tapi dia tidak mengatakan apapun. Aku melanjutkan, "Aku tahu kamu tidak setia, Mas. Dan aku ingin kamu tahu, aku bukan wanita yang akan tinggal diam saat dihianati." Dia tidak menjawab, hanya terdiam. Seakan-akan dia sudah tahu apa yang akan terjadi, namun dia memilih untuk menghindarinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku terluka oleh orang yang seharusnya melindungiku. Saat itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dan meski hatiku hancur, aku tahu bahwa aku akan menghadapi masa depan tanpa dia, jika itu yang harus terjadi. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, suasana di rumah kami terasa canggung. Mas Arman masih belum berbicara sepatah kata pun sejak malam itu. Aku tidak tahu apakah dia merasa bersalah atau takut menghadapi kenyataan, tetapi sikap diamnya itu membuat aku semakin ragu dengan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku sudah tahu segalanya, tetapi dia seperti masih berusaha menghindari pembicaraan. Aku harus mengambil langkah tegas, karena jika aku terus diam, semuanya hanya akan semakin buruk. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, meski hati ini merasa jauh dari biasa. Setiap gerakan, setiap langkahku, terasa berat. Bahkan secangkir kopi yang biasa aku buat untuknya terasa tak berarti lagi. Saat Mas Arman duduk di meja makan, dia hanya menyapa singkat, "Pagi, SIS." Dan kemudian kembali fokus pada ponselnya. Seperti biasa, dia lebih tertarik pada layar ponselnya daripada berbicara denganku. Namun, kali ini aku tidak bisa lagi diam. Aku harus berbicara, harus tahu apa yang terjadi. Aku meletakkan sendok dan garpu dengan suara yang cukup keras, menarik perhatian Mas Arman. "Mas, kita harus bicara," kataku tegas. Meski suaraku sedikit bergetar. "Kamu tidak bisa terus menghindari ini." Mas Arman mendongak. Matanya sedikit terbuka lebar. Dia tampak terkejut. Namun tidak ada rasa bersalah yang terpancar dari wajahnya. Justru ada sedikit kebingungan, seolah dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa detik hening, dia menghela napas, meletakkan ponselnya, dan memandangku. "Ini bukan apa yang kamu pikirkan, SIS," ujarnya dengan nada yang sangat berbeda dari biasanya, terkesan defensif dan penuh alasan. Aku tidak bisa lagi menahan amarah yang sejak semalam terus menggerogoti hatiku. "Jadi, apa yang aku pikirkan, Mas? Apa yang aku tahu ini salah? Pesan-pesan itu, hubungan kalian semuanya tidak nyata? Mas, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jadi, apa yang kamu coba katakan?" Suaraku semakin keras, dan aku bisa merasakan darahku mendidih. Mas Arman terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku bisa melihatnya berusaha mencari kata-kata, tapi tak ada satupun yang berhasil keluar dari mulutnya. Perasaan kecewa itu mulai berubah menjadi kemarahan yang menggelegak. Aku merasa bodoh, merasa tertipu,
merasa seperti wanita yang tidak berarti apa-apa baginya. Aku tidak tahu harus bilang apa. SIS. Akhirnya dia mengakui dengan nada yang datar. Tapi itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma merasa kesepian. Aku merasa terabaikan. Kamu tahu betapa sibuknya aku, kan? Aku butuh seseorang yang bisa mengerti aku. Suaranya mulai melemah, tetapi itu tidak lagi mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Kesepian? Dia merasa kesepian? Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Kesepian? Aku bertanya, berusaha menahan tangis. Mas, aku selalu ada untuk kamu. Aku selalu mendukungmu, mengerti kesibukanmu. Tapi ternyata itu tidak cukup, kan? Ternyata aku tidak cukup untuk kamu. Mas, kamu memilih dia. Kamu memilihnya. Dan aku tidak akan biarkan itu terulang lagi. Mas Arman menghela napas panjang, seolah beban di hatinya sudah terlalu berat. SIS, aku menyesal, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi itu sudah terjadi. Aku tidak bisa mengubahnya. Aku menatapnya, merasa kosong di dalam. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa aku yang harus menerima semua pengkhianatan ini? Aku berjuang untuk pernikahan kami, tetapi Mas Arman malah memilih untuk jatuh ke dalam pelukan wanita lain. Sampai saat itu, aku masih berusaha untuk mengerti, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika dia mengatakannya, aku tahu sudah tak ada lagi jalan kembali. Tidak ada lagi cinta yang tersisa. Yang ada hanya pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Mas, aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini, kataku, suara tertahan. Aku sudah berusaha, tapi ini sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa tetap tinggal di sini, dalam hubungan yang seperti ini. Matanya terlihat terkejut, seolah tidak siap mendengar kata-kataku. SIS, jangan begitu. Aku janji akan berubah. Kita bisa mulai lagi. Aku bisa. Dia mencoba berkata, tetapi aku sudah tidak ingin mendengarnya. Semua kata-kata itu kosong. Aku sudah cukup. Mas, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku bukan wanita yang akan menunggu sampai kamu menyesal. Aku akan pergi. Aku harus pergi. Jawabku dengan tegas. Kamu bisa pilih dia, atau memilih dirimu sendiri. Tapi aku memilih diriku sendiri. Aku berdiri dan meninggalkan ruang makan, pergi ke kamar untuk mengambil barang-barangku. Mas Arman memanggilku, tetapi aku tidak peduli lagi. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Aku sudah cukup terluka, dan tidak ada kata-kata yang bisa memperbaikinya. Hari itu, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan pahit yang tak ingin aku ingat lagi. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tetapi yang aku tahu adalah, aku tidak bisa tinggal bersama pria yang telah menghancurkan hatiku. Mas Arman bisa memilih pelakor itu, bisa memilih untuk menjalani hidup bersama wanita yang dia pilih. Tetapi aku, Siska, wanita yang tidak akan pernah rela diperlakukan seperti ini, akan menemukan kebahagiaanku sendiri, jauh dari semua pengkhianatan ini. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru yang harus aku jalani. Sebuah perjalanan untuk menemukan siapa aku yang sebenarnya, dan untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar wanita yang terluka. Pagi setelah aku meninggalkan rumah, aku merasa seperti baru saja melepaskan beban berat yang sudah menggerogoti hatiku selama berbulan-bulan. Meski rasanya masih ada sedikit keraguan dan kecemasan, aku tahu bahwa keputusan yang aku ambil adalah yang terbaik. Aku harus melangkah maju,
dan melupakan masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah ibu. Ibu selalu menjadi tempatku pulang, tempat di mana aku merasa aman dan dihargai. Sebelum aku sampai ke sana, aku berusaha menenangkan diri. Jalanan yang aku lalui terasa asing, seakan dunia ini baru bagiku. Dulu, aku merasa seperti wanita yang lengkap, bahagia dengan suamiku, dengan segala yang kami miliki bersama. Tetapi sekarang, semua itu berubah. Semua yang dulu ku kenal, semua yang dulu aku pikirkan akan berjalan selamanya, hilang begitu saja. Sesampainya di rumah ibu, aku disambut dengan pelukan hangat yang selalu aku rindukan. Tanpa kata-kata, aku langsung memeluk ibu erat-erat. Ibu tidak bertanya apa-apa, dia hanya memelukku dan berkata, "Anakku, kamu tidak sendiri. Kapanpun kamu butuh, aku ada di sini." Air mata yang aku tahan selama ini akhirnya tumpah juga. Perasaan sakit dan kecewa yang aku simpan dalam hati selama berhari-hari, kini mengalir begitu saja. Aku merasa lelah, tetapi juga lega. Ibu mengusap punggungku dengan lembut, memberikan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu. Setelah beberapa saat, aku mengangkat wajahku, mencoba untuk mengendalikan diri. "Ibu, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku sudah memutuskan untuk pergi dari Mas Arman, tapi rasanya aku masih bingung. Aku merasa kehilangan banyak hal dalam hidupku." Ibu tersenyum lembut, tatapannya penuh pengertian. "Siska, kamu sudah berbuat yang benar. Tidak ada gunanya bertahan pada sesuatu yang sudah tidak bisa kamu percayai lagi. Mas Arman tidak menghargaimu, dan kamu tidak perlu terus berjuang untuk seseorang yang memilih untuk menghancurkan kebahagiaan kalian." Aku menunduk, terdiam sejenak. Kata-kata ibu benar. Tapi kenapa rasanya begitu sulit melepaskan semuanya? Mas Arman adalah bagian dari hidupku selama ini, dan melepaskan hubungan yang sudah kami bangun bersama selama bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah. Tetapi aku juga tahu bahwa jika aku terus bertahan, aku hanya akan semakin terluka. Hari-hari setelahnya, aku mulai berusaha mencari kebahagiaanku sendiri. Aku mulai mengisi waktu dengan hal-hal yang dulu kuabaikan. Aku kembali menyentuh hobi-hobi yang lama terlupakan, seperti menggambar dan membaca buku. Aku juga mulai bergaul dengan teman-teman lama yang pernah aku lupakan karena terlalu fokus pada suami. Setiap kali aku merasa ingin melupakan semuanya dan kembali pada Mas Arman, aku akan mengingatkan diriku sendiri bahwa aku berhak bahagia. Aku berhak untuk tidak diperlakukan seperti itu. Namun, kehidupan bukanlah hal yang sederhana. Setiap hari, aku harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Mas Arman masih ada di luar sana, hidup tanpa aku. Rasanya seperti ada jarum yang menusuk hatiku setiap kali aku mendengar kabar tentang dia, atau bahkan melihat fotonya yang masih tersimpan di ponselku. Terkadang, aku merasa kesepian, tetapi lebih sering aku merasa marah dan kecewa dengan dirinya. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Awalnya, aku mengabaikannya, tetapi akhirnya aku memutuskan untuk mengangkatnya. "Siska, ini aku, Arman." Suara Mas Arman terdengar berat, seperti dia baru saja bangun tidur. Aku terdiam beberapa detik, mencerna apa yang baru saja dia katakan. "Mas Arman? Kenapa dia meneleponku? Apa yang dia inginkan setelah semua yang terjadi? Ada apa? Mas? Kenapa kamu menelepon aku?" Tanyaku dengan nada yang datar, berusaha untuk tidak menunjukkan emosi. Aku cuma mau minta maaf, Siska. Aku tahu aku salah. Aku menyesal banget. Aku nggak tahu kenapa aku bisa seperti itu. Aku janji akan berubah. Aku nggak mau kehilangan kamu, kata Mas Arman, suaranya penuh dengan penyesalan.
Aku terdiam. Rasanya seperti ada dua perasaan yang saling tarik-menarik di dalam hatiku. Di satu sisi, aku ingin mendengarkan penjelasannya, ingin tahu apakah dia benar-benar menyesal. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa kata-kata itu mungkin hanya untuk menenangkan perasaannya, bukan untuk memperbaiki apa yang sudah dia hancurkan. Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak yakin kalau kamu benar-benar menyesal. Kalau kamu memang menyesal, kenapa kamu bisa tega seperti itu? Kamu sudah memilih dia, dan aku sudah membuat keputusan. Aku tidak bisa kembali lagi ke hubungan yang seperti ini, jawabku dengan suara yang mulai bergetar. Setelah beberapa detik hening, Mas Arman berkata dengan suara yang terdengar patah, "Siska, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku tahu aku salah, tapi aku mau berjuang. Aku akan buktikan kalau aku bisa berubah." Aku menutup telepon itu tanpa berkata apa-apa lagi. Rasanya seperti ada ribuan pertanyaan yang belum terjawab, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku sudah membuat keputusan, dan keputusan itu adalah untuk melangkah maju, meskipun itu berarti meninggalkan Mas Arman di belakang. Hari-hari berikutnya, aku merasa semakin kuat. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, membawa aku lebih dekat pada kebahagiaan yang aku cari. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku yakin bahwa aku akan menemukan jalan baru. Dunia ini luas, dan aku masih punya banyak hal yang ingin kulakukan, banyak impian yang ingin ku terwujudkan. Aku, Siska, wanita yang pernah terluka, tetapi sekarang bangkit untuk menemukan kebahagiaan yang seharusnya aku miliki. Mas Arman? Entah apa yang akan terjadi padanya. Aku tidak bisa lagi menghabiskan waktu memikirkan orang yang sudah mengkhianatiku. Waktu akan memberinya pelajaran. Begitu juga aku. Tapi sekarang, saatnya untuk fokus pada diriku sendiri. Sudah hampir 2 bulan sejak aku meninggalkan Mas Arman. Setiap hari terasa seperti perjalanan panjang yang penuh tantangan. Aku menghabiskan banyak waktu bersama ibu, berusaha menemukan kembali diriku, dan mencoba untuk menata hidup yang sempat porak-poranda. Meski terkadang aku merasa ragu, takut untuk melangkah lebih jauh, aku tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah pilihan terbaik. Aku mulai menata hidupku, sedikit demi sedikit, membangun kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Aku kembali bekerja di perusahaan lama, tempat yang sudah aku tinggalkan begitu lama. Rasa cemas dan takut gagal selalu menghantui, tetapi aku tidak ingin menyerah. Aku tahu, untuk bisa bangkit, aku harus melawan ketakutanku sendiri. Dan langkah pertama itu adalah berani kembali ke dunia yang pernah memberiku banyak kenangan indah dan banyak pelajaran berharga. Hari pertama aku kembali bekerja, aku merasa seperti orang asing di dunia yang seharusnya aku kenal dengan baik. Rekan-rekan kerja yang dulu sudah menjadi bagian dari rutinitasku kini tampak jauh. Namun, mereka menyambutku dengan hangat, seperti tak ada waktu yang terlewatkan. Beberapa dari mereka sudah mendengar kabar tentang pernikahanku yang berantakan. Aku mencoba untuk tidak terlalu banyak membicarakan hal itu. Namun aku tahu, di belakang layar, mereka semua penasaran dengan kisah hidupku yang kini penuh dengan luka. Di antara semua itu, ada satu sosok yang selalu memberi semangat. Dia adalah Randy, seorang rekan kerja yang dulu sempat bekerja di departemen yang sama denganku. Randy adalah pria yang selalu optimis, penuh semangat, dan selalu bisa membuat suasana menjadi lebih ringan. Kami berbicara tentang banyak hal, tetapi tidak pernah tentang Mas Arman. Randy seolah tahu batasan, dan itu membuatku merasa nyaman. Namun, meskipun aku berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan dan kehidupanku yang baru,
bayangan Mas Arman tak bisa sepenuhnya hilang. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah dan terpuruk, terutama saat aku melihat sepasang suami istri bahagia di sekitar kantor, atau ketika aku mendengar kabar tentang Mas Arman yang tampaknya baik-baik saja, melanjutkan hidupnya tanpa aku. Rasanya seperti ada sisi hatiku yang masih berharap, meskipun aku sudah berjanji untuk tidak kembali padanya. Pernah suatu malam, saat aku sedang duduk sendiri di ruang tamu rumah ibu, ponselku berdering. Mas Arman. Namanya muncul di layar ponselku, dan sekejap itu juga jantungku berdebar kencang. Aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi aku tahu, jika tidak sekarang, mungkin aku tidak akan pernah siap untuk menghadapinya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab telepon itu. Suara Mas Arman terdengar di ujung telepon, dan meskipun aku sudah mempersiapkan diriku, tetap saja aku merasakan sedikit goyah di hati. "Siska, kamu baik-baik saja?" tanya Mas Arman. Suaranya terdengar lembut, penuh penyesalan. Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri. "Aku baik-baik saja, Mas. Apa yang kamu inginkan?" Mas Arman terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu aku salah, dan aku ingin minta maaf. Aku sudah pikirkan semua ini, dan aku ingin kembali. Aku benar-benar menyesal, Siska." Aku menatap ponsel dengan pandangan kosong. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku berusaha untuk tidak terbawa perasaan. Aku sudah mendengar kata-kata seperti ini sebelumnya, dan aku tahu, meskipun dia menyesal, itu tidak bisa mengubah kenyataan yang ada. "Mas, itu tidak cukup." Kata-kata itu tidak bisa menghapus semuanya. "Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih untuk melangkah sendiri," jawabku tegas, meski suaraku sedikit gemetar. Aku merasa ada kekuatan dalam diriku yang tidak pernah aku sadari sebelumnya. Mas Arman mencoba untuk meyakinkanku lagi, tetapi aku memutuskan untuk menghentikannya. "Aku tidak bisa kembali, Mas. Semua sudah terlalu terlambat." Aku menutup telepon itu tanpa menunggu balasan. Telingaku masih berdering dengan suara detak jantung yang cepat. Tapi saat itu, aku tahu bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Meski hatiku masih terluka, meski aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang, aku tahu bahwa hidupku tidak bisa terus bergantung pada masa lalu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Pekerjaan semakin menyibukkan, dan aku mulai merasakan betapa kuatnya aku. Setiap kali perasaan rindu kepada Mas Arman datang, aku berusaha untuk mengabaikannya. Aku belajar untuk menyayangi diriku sendiri, untuk memprioritaskan kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Aku masih belajar, tetapi aku merasa semakin kuat setiap harinya. Suatu hari, Randy mengajak aku makan siang. Kami pergi ke kafe favorit kami yang dulu sering kami kunjungi bersama teman-teman kantor. Kami tertawa, berbicara tentang pekerjaan, dan saling bertukar cerita. Aku merasa nyaman di dekatnya, seakan hidup kembali memberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Tiba-tiba, Randy menatapku dengan serius. "Siska, aku tahu kamu sedang berusaha untuk mengatasi semuanya, dan aku sangat mengagumi bagaimana kamu bisa bangkit setelah semua yang terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu, kapanpun kamu butuh." Kata-kata Randy membuat hatiku sedikit hangat. Mungkin inilah yang aku butuhkan. Bukan cinta yang datang dari orang lain, tetapi dukungan dan pengertian. Randy tidak mengajakku untuk kembali ke masa lalu. Dia hanya mengingatkanku bahwa aku pantas bahagia, apapun yang terjadi. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Randy. Aku benar-benar menghargai dukunganmu." Hari itu, aku merasa seperti ada babak baru yang terbuka dalam hidupku.
Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi aku siap untuk menjalaninya. Aku Siska, dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku hancur hanya karena cinta yang salah. Kini, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri, dan itu adalah langkah terbesarku. Terkadang, kebahagiaan itu datang dari keputusan yang berani, dan aku sudah membuat keputusan untuk terus melangkah maju, tanpa menoleh ke belakang. Sudah lebih dari 3 bulan sejak aku meninggalkan Mas Arman. Waktu terasa seperti berlalu begitu cepat, dan meskipun aku sudah berusaha untuk melupakan semuanya, kenyataan bahwa aku pernah menjadi bagian dari hidupnya masih menghantui pikiranku. Rasanya seperti ada bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh. Meskipun aku tahu, aku harus terus berjalan maju. Aku sudah kembali ke rutinitasku, bekerja, bergaul dengan teman-teman, dan perlahan mulai menemukan kebahagiaanku lagi. Randy masih ada di sana, selalu memberikan dukungan dan semangat. Meskipun aku tahu dia lebih dari sekadar teman, aku belum bisa membuka hatiku untuk siapapun setelah apa yang terjadi dengan Mas Arman. Randy pun tidak pernah memaksaku untuk melangkah lebih jauh. Dia tahu betapa aku masih terluka, dan dia selalu memberikan ruang untukku. Namun, satu hal yang tak bisa kuhindari adalah bahwa aku tahu Mas Arman masih berusaha untuk kembali ke hidupku. Beberapa kali, dia menghubungiku lewat pesan atau telepon, tetapi aku selalu mengabaikannya. Aku tidak mau terjebak dalam permainan yang sama lagi. Aku tahu dia menyesal, tapi itu tidak cukup untuk membuatku kembali. Tetapi, suatu hari, aku menerima surat yang tak aku duga. Surat itu datang dengan amplop putih polos, tanpa ada nama pengirim. Ketika aku membuka amplopnya, aku menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tangan Mas Arman. Ini adalah surat pertama darinya setelah perpisahan kami. Siska, aku tahu kamu mungkin akan terkejut menerima surat ini, dan aku juga tidak tahu apa yang akan kamu pikirkan ketika membaca kata-kataku. Tetapi, aku merasa aku harus mengungkapkan sesuatu yang sudah lama terpendam di hatiku. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tahu kata-kata maafku tidak akan pernah cukup untuk menghapus luka yang telah aku buat. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku juga tidak bisa mengembalikan waktu. Tetapi, Siska, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Menyesal dengan setiap keputusan yang kuambil yang telah menghancurkan kita. Aku sadar, aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri dan terlena dengan kesenangan sesaat. Tapi, jika ada kesempatan kedua, aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik untukmu. Aku tahu aku tidak bisa memaksamu untuk kembali kepadaku, dan aku tidak berharap kamu melakukannya. Tetapi, Siska, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku tahu aku salah, dan aku berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku. Dengan segala rasa penyesalan yang mendalam. Mas Arman. Aku membaca surat itu berulang kali, dan setiap kali aku membacanya, rasanya seperti ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku merasa terharu dan seakan ada sedikit kelembutan yang muncul dalam hatiku untuknya. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa marah dan kecewa. Semua kata-kata itu, meskipun penuh penyesalan, tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Aku meletakkan surat itu di atas meja dan duduk sejenak, merenung. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku ingin kembali kepada Mas Arman? Apakah aku ingin membuka hati untuknya lagi? Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang rasa sakit. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk kembali. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang masih mencintainya, tetapi ada juga bagian dari diriku yang sangat takut terluka lagi. Hari itu,
Aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang seharusnya menjadi tempat untukku menenangkan pikiran. Aku pergi ke sebuah taman yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasana tenang dan damai membuat aku bisa berpikir dengan jernih. Aku duduk di bangku taman, melihat langit yang cerah, dan mencoba meresapi segala perasaan yang ada. Aku teringat kembali pada hari-hari pertama pernikahanku dengan Mas Arman. Aku ingat bagaimana kami begitu bahagia, saling berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Tetapi semuanya berubah ketika dia memilih jalan yang salah. Jalan yang akhirnya merusak segala yang telah kami bangun bersama. Aku merasa seperti telah memberi segalanya untuknya, tetapi pada akhirnya, dia memilih orang lain. Aku menghela napas panjang, mencoba untuk melepaskan semua perasaan itu. Aku tahu, hidup ini tidak bisa terus terfokus pada masa lalu. Aku harus bisa bergerak maju. Keputusan untuk melepaskan Mas Arman adalah keputusan yang tidak mudah. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan bisa menemukan kebahagiaan jika terus terjebak dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Namun, satu hal yang aku sadari hari ini adalah bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Aku tidak bisa membiarkan rasa marah dan sakit itu terus menghantuiku. Aku harus memaafkan Mas Arman, bukan untuk dia, tetapi untuk diriku sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberikan kesempatan untuk diri sendiri agar bisa bahagia lagi. Aku pulang ke rumah ibu dengan pikiran yang lebih tenang. Di sana, aku bertemu dengan Randy, yang selalu ada untukku. Saat melihatku pulang, dia tersenyum dan duduk di sampingku. Ada apa, Siska? Kamu terlihat lebih tenang. Aku mengangguk pelan. Aku sudah memutuskan, Randy. Aku akan memaafkan Mas Arman. Tidak untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak akan kembali padanya. Tapi aku harus melepaskan rasa sakit itu agar aku bisa melangkah maju. Randy menatapku dengan penuh pengertian. Aku bangga padamu, Siska. Itu adalah keputusan yang sangat bijaksana. Aku tersenyum, merasa ada sedikit kedamaian dalam hatiku. Perjalanan ini memang panjang, dan aku tahu, aku masih harus belajar banyak. Tetapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendirian. Aku punya ibu, aku punya teman-teman, dan aku punya diriku sendiri. Aku bisa menghadapinya, apapun yang terjadi. Mas Arman, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tapi yang aku tahu, aku Siska, dan aku sudah siap untuk melangkah ke dunia yang baru. Dunia yang lebih baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan aku mulai merasa semakin tenang dengan keputusan yang telah aku buat. Semua yang terjadi dengan Mas Arman, meskipun sangat menyakitkan, telah mengajarkan banyak hal. Aku tidak lagi mengandalkan orang lain untuk kebahagiaanku. Aku tahu, kebahagiaan itu datang dari dalam diri sendiri, dan aku berusaha keras untuk menemukannya. Hari-hari di kantor semakin menyibukkan, dan aku mulai menikmati kembali rutinitasku. Randy semakin sering mengajakku makan siang, tapi hubungan kami tetap berada di zona teman. Aku tahu, dia peduli padaku, tetapi aku belum bisa membuka hati sepenuhnya. Masih ada rasa takut dan keraguan yang menghalangiku. Aku takut, jika aku mulai membuka hatiku untuk orang lain, aku akan kembali terluka. Namun, meskipun aku berusaha untuk melupakan Mas Arman, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Suatu hari, ketika aku sedang berjalan menuju mobil setelah pulang dari kantor, aku melihat sesosok pria berdiri di dekat parkiran. Itu adalah Mas Arman. Hatiku berdebar kencang, dan aku merasa seluruh tubuhku kaku. Tidak ada yang mempersiapkanku untuk pertemuan ini. Aku ingin lari, tetapi kakiku seolah terhenti di tempat. Mas Arman melihatku,
dan ada keraguan yang terlihat jelas di wajahnya. Ia berjalan mendekat, dan untuk sesaat, aku merasa seperti waktu berhenti. Ada perasaan cemas, marah, dan rindu yang bercampur aduk dalam diriku. Bagaimana bisa aku masih merasa seperti ini setelah semua yang telah dia lakukan? Siska. Mas Arman memanggil namaku dengan lembut. Suaranya mengandung penyesalan. Kamu baik-baik saja? Aku terdiam sejenak, mencoba untuk tidak terlihat goyah. Aku baik-baik saja. Mas, apa yang kamu inginkan? Jawabku dengan suara datar, berusaha untuk tetap tenang. Mas Arman terlihat ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Aku hanya ingin melihatmu, Siska. Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku menatapnya dengan dingin. Mas, kita sudah tidak punya alasan untuk saling bertemu lagi. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku. Aku sudah cukup terluka, dan aku tidak ingin menambah luka itu lagi. Mas Arman terdiam. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. Aku bisa melihat betapa beratnya bagi dia untuk menerima kenyataan bahwa aku sudah tidak lagi ada di hidupnya. Namun, aku tahu, ini adalah jalan yang harus kita pilih. Tidak ada lagi ruang untuk saling mengikat. Tidak ada lagi ruang untuk berharap. Siska, aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Tapi jika kamu mau, aku ingin memulai lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menggelengkan kepala. Perasaan tidak enak muncul di dalam hatiku. Mas, jangan seperti ini. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita sudah berakhir, dan aku harus melanjutkan hidupku. Mas Arman menatapku dalam-dalam, dan aku bisa melihat keremangan di matanya. Ia tahu, seperti yang aku tahu, bahwa kita sudah tidak bisa kembali lagi. Namun, entah mengapa, aku merasa sedikit kasihan padanya. Tapi aku juga tahu, jika aku memberi kesempatan lagi, aku akan mengkhianati diriku sendiri. Aku harap kamu bisa bahagia, Siska, kata Mas Arman akhirnya, suaranya penuh kepasrahan. Aku akan selalu mengingat kita. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menjauh. Hatiku terasa berat, tetapi aku tahu, ini adalah keputusan yang benar. Aku harus membiarkan semuanya pergi, meskipun rasa sakitnya masih ada. Setelah pertemuan itu, aku kembali merenung. Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Aku merasa seperti sedang berusaha mencari jawabannya. Namun aku tahu, kebahagiaan tidak datang dengan cara yang instan. Semua yang aku lalui dengan Mas Arman, meskipun menyakitkan, telah membentuk siapa diriku sekarang. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di balkon rumah ibu, Randy datang menghampiriku. Dia tersenyum dan duduk di sampingku. Kamu terlihat lebih tenang, Siska. Aku tersenyum tipis. Aku baru saja bertemu Mas Arman lagi. Randy menatapku dengan penuh perhatian. Bagaimana perasaanmu? Aku menghela napas panjang. Rasanya campur aduk. Randy, ada sedikit rasa kasihan, tapi aku tahu, kita sudah berakhir. Aku harus melepaskan dia sepenuhnya. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang sudah rusak. Randy menatapku dengan mata penuh pengertian. Kamu sudah sangat kuat, Siska. Aku bangga padamu. Aku menatap langit yang mulai gelap, merasakan kedamaian yang perlahan datang. Terima kasih, Randy. Aku merasa semakin kuat setiap harinya. Malam itu,
Aku merasa lebih ringan. Aku tahu, meskipun perpisahan itu sulit, aku sudah memilih jalan yang tepat. Aku tidak lagi terjebak dalam kenangan, dan aku tidak lagi berharap akan ada perbaikan yang datang dari Mas Arman. Aku sudah cukup memberi kesempatan. Kini saatnya untuk aku yang menentukan arah hidupku sendiri. Randy kembali ke mobilnya setelah beberapa waktu berbicara. Sebelum ia pergi, ia menatapku dengan senyum tulus. Siska, aku akan selalu ada untukmu. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Aku mengangguk dengan senyum kecil, merasakan perasaan yang hangat. Mungkin, aku belum siap untuk membuka hati pada siapapun lagi, tetapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku Siska. Dan aku siap untuk menjalani hidup ini dengan cara yang baru, tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan ini baru dimulai. Malam itu aku duduk di balkon rumah ibu, memandangi bintang yang berkilauan di langit. Terkadang aku merasa bahwa hidup ini begitu rumit, berputar antara harapan dan kenyataan, antara rasa sakit dan kebahagiaan yang datang dan pergi begitu saja. Beberapa hari terakhir, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa sakit akibat perpisahanku dengan Mas Arman semakin menghilang. Namun sebuah pertanyaan terus mengganggu pikiranku. Apakah aku sudah benar-benar melepaskannya? Pikiranku melayang ke masa lalu. Aku teringat pada hari-hari indah yang kujalani bersama Mas Arman, sebelum segala sesuatunya berubah. Kami pernah begitu bahagia. Tapi kini, hanya ada kenangan yang tak bisa dihapus begitu saja. Bahkan saat aku mencoba menutup mata, bayangan Mas Arman masih datang menghantui. Aku tahu, seiring berjalannya waktu, kenangan itu akan semakin pudar. Tetapi ada bagian dari diriku yang selalu ingin mengingatnya. Kenapa? Mungkin karena cinta pertama memang selalu sulit dilupakan. Bahkan ketika kenyataannya telah berubah. Tidak lama setelah pertemuan terakhirku dengan Mas Arman, aku merasa seakan ada yang mengganjal. Aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Meskipun aku berusaha keras untuk melupakan semuanya, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perasaan itu belum benar-benar hilang. Namun, aku juga tahu bahwa kembali padanya adalah kesalahan besar. Keputusan yang aku buat untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Mas Arman adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kesalahan dan kebohongannya. Tapi di satu sisi, ada rasa hampa yang tak bisa aku jelaskan. Bukankah perasaan itu adalah hal yang normal bagi seseorang yang pernah sangat mencintai? Malam itu, aku menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Aku membuka ponselku, dan sejenak hatiku terhenti. Pesan itu berasal dari Mas Arman. Siska, aku tahu kamu pasti tidak ingin mendengarku, dan aku tahu ini terlalu banyak. Tapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk membuatmu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Meskipun aku tahu itu mungkin tidak mungkin untuk kita. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Siska. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, dan aku tidak bisa mengubahnya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa jika ada kesempatan, aku ingin memperbaikinya. Aku ingin menjadi lelaki yang lebih baik, tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hidupku berakhir dengan penyesalan ini, dan aku berharap, setidaknya, kita bisa berbicara lagi, walau hanya sekali. Dengan segala rasa sesalku, Mas Arman. Pesan itu membuat dadaku sesak. Aku membaca pesan itu berulang kali. Rasa sesal dan penyesalan Mas Arman terasa begitu nyata, dan aku bisa merasakan betapa ia ingin kembali. Tetapi, apa gunanya? Aku sudah memberikan segalanya untuk hubungan kami. Aku sudah mencoba untuk bertahan,
Tetapi akhirnya dia yang memilih jalan untuk menghancurkan semuanya. Aku menarik napas panjang dan menatap layar ponselku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Rasanya seperti ada dua bagian dari diriku yang saling bertentangan. Satu bagian dari diriku ingin memaafkan dan membuka hati kembali, sementara bagian lain merasa terlalu sakit untuk memberi kesempatan lagi. Keesokan harinya, aku menceritakan pesan itu kepada ibu. Aku tahu, ibu selalu memberi nasihat bijak yang bisa membantuku melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih. Bu, aku dapat pesan dari Mas Arman, kataku sambil duduk di samping ibu yang sedang menyusun bunga di meja. Dia bilang ingin memperbaiki semuanya. Apa aku harus memaafkannya? Ibu menatapku dengan penuh perhatian. Siska, memaafkan bukan berarti kamu harus kembali padanya. Kamu sudah cukup terluka, dan kamu berhak untuk memilih kebahagiaanmu sendiri. Apapun yang terjadi, kamu harus lebih memilih dirimu sendiri, bukan mengorbankan dirimu demi kebahagiaan orang lain. Aku terdiam mendengarkan kata-kata ibu. Dia benar. Memaafkan adalah untuk diriku, bukan untuk Mas Arman. Tetapi apakah aku siap untuk melepaskan segala rasa sakit itu? Apakah aku siap untuk melangkah maju tanpa terikat pada masa lalu? Aku tidak tahu, Bu, jawabku dengan suara rendah. Aku ingin melepaskan, tapi kenangan itu selalu kembali. Ibu tersenyum lembut, memegang tanganku. Kenangan itu tidak akan pernah hilang, Siska. Tetapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidupmu. Kamu adalah orang yang kuat, dan kamu sudah cukup untuk diri sendiri. Jangan biarkan siapapun atau apapun merampas kebahagiaanmu. Aku terdiam sejenak, memikirkan nasihat ibu. Sepertinya memang benar. Aku harus melepaskan masa lalu jika ingin menemukan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada gunanya terus terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya aku mulai lebih fokus pada diri sendiri. Aku melanjutkan pekerjaanku dengan lebih giat, dan perlahan, aku merasa semakin kuat. Randy juga terus memberikan dukungannya, dan aku merasa ada kedekatan yang lebih dalam antara kami. Namun, aku tahu, meskipun aku menghargai kehadirannya, hatiku masih belum siap untuk membuka pintu baru. Aku ingin memberi diriku waktu untuk benar-benar sembuh. Namun, pada suatu sore, ketika aku pulang dari kantor, aku menemukan sebuah kotak kecil di depan pintu rumah ibu. Aku membungkuk untuk mengambilnya dan membukanya dengan hati yang penuh tanda tanya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kalung berlian yang sangat indah. Ada secari kertas yang tertulis di dalamnya. Siska, aku tahu ini tidak cukup untuk menebus segala kesalahanku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah berhenti berharap bahwa suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Semoga berlian ini dapat menjadi pengingat tentang semua kenangan indah kita. Aku berharap suatu hari nanti kita bisa berbicara, bahkan jika itu hanya sebagai teman, dengan penyesalan yang tak terhingga. Mas Arman. Kalung berlian itu memantulkan cahaya yang membuat mataku perih. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku menatap kalung itu sejenak, lalu meletakkannya kembali di dalam kotak dan menutupnya. Seperti yang ibu katakan, kenangan itu tidak akan hilang. Tetapi aku juga tahu, aku tidak akan biarkan kenangan itu mengendalikan hidupku. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, menatap masa depanku yang terbentang di hadapan. Ini adalah hidupku, dan aku akan menjalani perjalanan ini dengan caraku sendiri. Meskipun jalan yang kuambil tidak mudah, aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku berjalan menyusuri trotoar dengan langkah yang mantap, meskipun di dalam dada aku merasa ada sesuatu yang berat, seolah ada beban yang tidak kunjung hilang. Beberapa hari setelah menerima kalung berlian dari Mas Arman,
Aku merasa hidupku kembali terbalik. Aku mencoba berpikir jernih dan tidak terlarut dalam penyesalan. Namun bayangannya tetap saja datang. Seolah-olah aku sedang dihadapkan pada sebuah pilihan yang sangat sulit. Dan setiap keputusan yang kuambil seolah mengarah pada percabangan tak terduga. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe yang selalu aku dan Mas Arman kunjungi beberapa tahun lalu. Sebuah tempat yang menyimpan banyak kenangan indah, dan juga kenangan buruk yang akhirnya menutup bab itu dalam hidupku. Tapi entah mengapa, aku merasa harus datang ke sana. Mungkin ini cara yang tepat untuk melepaskan semua yang terpendam, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Begitu memasuki kafe, suasana hangat langsung menyambutku. Bau kopi yang baru diseduh, suara riuh pengunjung, semuanya terasa begitu akrab. Aku duduk di sudut yang selalu menjadi tempat favorit kami dulu, tepat di bawah jendela yang menghadap ke taman kecil di luar. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Aku menatap meja yang pernah menjadi tempat kami berbicara tentang impian-impian kecil, tentang masa depan yang cerah. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan. Aku memesan secangkir kopi hitam. Dan sesaat setelah itu, aku teringat dengan jelas akan pesan terakhir yang dikirimkan Mas Arman. Kenapa dia merasa perlu mengirimkan berlian itu? Apa dia benar-benar menyesal? Atau semua ini hanya sekadar upaya untuk mengembalikan apa yang sudah hilang? Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke masa itu, Siska? Tanyaku pada diriku sendiri. Aku menghela napas panjang. Jika iya, apakah kamu siap dengan segala konsekuensinya? Aku merenung lama, hingga tiba-tiba sebuah suara mengalihkan perhatianku. Siska. Aku menoleh, dan mataku terbelalak melihat sosok yang sudah lama tidak kutemui. Mas Arman berdiri di depan meja. Wajahnya memerah seperti baru saja berlari. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Begitu lama aku mencoba melupakan dirinya, dan kini dia ada di depan mataku lagi, seperti tidak ada yang berubah. Siska, katanya, suara seraknya menggema di telingaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi. Aku terdiam. Tidak bisa langsung menjawab. Apa yang bisa aku katakan pada orang yang sudah begitu lama menghancurkan hatiku? Aku menatapnya dengan tatapan datar, mencoba menenangkan diri. Mas Arman duduk di hadapanku. Meskipun aku bisa merasakan betapa beratnya suasana antara kami. Aku tahu ini mungkin tidak akan mudah untukmu, dan aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku ingin mencoba untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku sudah terlalu banyak menyakiti kamu, Siska. Tapi aku masih ingin ada untukmu. Aku ingin menebus semuanya. Aku merasa perasaanku mulai campur aduk. Di satu sisi, ada bagian dari diriku yang masih menginginkannya. Tetapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa dia telah menghancurkan kepercayaanku, telah mengkhianati cinta yang telah aku berikan sepenuh hati. Mengingat semua itu, aku tak bisa begitu saja mengabaikan luka yang masih menganga di hatiku. Siska, lanjut Mas Arman, aku tahu aku tidak bisa menggantikan waktu yang telah hilang, dan aku tidak bisa menghapus semua rasa sakit yang telah aku sebabkan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku ingin kamu memberi aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah, bahwa aku bisa jadi pria yang pantas untukmu. Aku menundukkan kepala sejenak, mengatur napas. Begitu banyak emosi yang mengalir dalam diriku, tetapi aku tahu satu hal, aku harus melangkah maju. Aku harus berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku menatap Mas Arman dengan tegas. Mas Arman, aku mulai berbicara dengan suara yang cukup berat.
Aku tidak bisa terus hidup dalam kenangan seperti ini. Aku sudah memberi segalanya untuk hubungan kita, dan aku juga sudah berusaha bertahan. Tetapi kamu membuat pilihanmu, dan aku harus menerima kenyataan itu. Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Mas. Aku melihat wajahnya berubah, seolah-olah dia baru saja disadarkan akan sesuatu yang selama ini dia coba hindari. Ada rasa kecewa yang mendalam di matanya, tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Jadi, kamu benar-benar tidak ingin memberi aku kesempatan kedua? Tanya Mas Arman, suaranya penuh dengan kepedihan. Aku mengangguk pelan. Tidak, Mas. Aku sudah terlalu terluka untuk terus mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Mas Arman terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bisa melihat betapa ia berusaha keras menahan air mata, tetapi aku tidak bisa lagi terjebak dalam perasaan itu. Aku sudah terlalu lama merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Mas Arman berdiri dan menghela napas panjang. Aku mengerti, Siska. Aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkanku, dan aku tahu aku tidak pantas meminta lebih. Terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk mengatakan semuanya. Dengan langkah berat, dia berjalan pergi, meninggalkan aku sendirian di kafe yang dulu menjadi saksi perjalanan cinta kami. Aku merasa sedikit lega, meskipun masih ada rasa sakit yang tertinggal. Aku tahu ini adalah keputusan yang sulit, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah jalan terbaik untukku. Aku menatap ponselku yang bergetar, dan melihat nama Randy muncul di layar. Dia mengirimkan pesan singkat yang sederhana, namun penuh makna. Kamu tidak sendiri, Siska. Aku di sini untukmu. Tersenyum tipis, aku membalas pesan itu. Aku sadar, meskipun perjalanan hidupku dengan Mas Arman telah berakhir, aku masih memiliki orang-orang yang peduli padaku. Dan itu sudah cukup untuk aku melangkah maju. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Mas Arman semakin terasa hampa. Keputusan yang kuambil bukanlah keputusan yang mudah. Menolak kesempatan kedua yang diberikan Mas Arman adalah langkah berat. Tetapi setelah melihat matanya yang penuh dengan penyesalan, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidup tanpa menoleh lagi ke belakang. Meskipun hatiku masih terluka, aku merasa lebih kuat. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus menghabiskan hidupku dengan membiarkan kenangan masa lalu menguasai diriku. Aku harus bangkit, menemukan kekuatanku kembali, dan mengejar kehidupan yang layak untukku. Kekecewaan, rasa sakit, dan kehilangan yang aku rasakan harus aku ubah menjadi kekuatan untuk maju. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat, melihat keluar jendela yang menghadap taman belakang rumah. Matahari terbit perlahan, memberikan cahaya yang lembut ke dalam rumah. Tiba-tiba aku merasa, mungkin inilah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan diriku yang sebenarnya, tanpa ketergantungan pada siapapun. Aku memutuskan untuk kembali fokus pada diri sendiri. Mengapa aku harus terus merasakan kepedihan yang diberikan Mas Arman? Aku punya hidupku sendiri, dan aku ingin hidup itu penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Aku membuka laptopku dan mulai mencari pekerjaan baru. Meskipun aku sudah bekerja sebelumnya, aku merasa perlu untuk memulai sesuatu yang lebih dari sekedar rutinitas yang lama. Aku ingin lebih dari itu. Ingin menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari yang aku kira. Aku ingin memiliki pencapaian yang bisa aku banggakan tanpa harus bergantung pada siapapun. Tiba-tiba, ponselku berbunyi, mengganggu konsentrasiku. Sebuah pesan dari Randy, temanku yang selama ini selalu ada untukku. Aku membukanya dan membaca pesan yang sederhana namun mengena. Siska, aku tahu ini mungkin tidak mudah, tapi aku akan selalu ada untukmu.
Jika kamu ingin berbicara atau melakukan sesuatu, aku siap kapan saja. Jangan ragu untuk menghubungiku." Aku tersenyum tipis. Randy memang selalu ada, memberi dukungan tanpa mengharapkan balasan. Aku merasa beruntung memiliki teman sebaik dia. Namun, di dalam hatiku, ada sesuatu yang belum aku akui, sesuatu yang perlahan tumbuh di antara kami. Sebuah perasaan yang belum ku ketahui, tetapi entah mengapa semakin sering muncul saat aku bersamanya. Aku membalas pesannya. "Terima kasih, Randy. Aku benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa aku percayai. Aku merasa sedikit lebih baik hari ini. Mungkin aku perlu waktu, tapi aku tahu aku tidak sendirian." Setelah beberapa detik, Randy membalas. "Aku senang mendengarnya, Siska. Ingat, aku di sini kapanpun kamu butuh." Pesan itu membuat hatiku lebih ringan. Aku menatap cermin di depan meja makan, dan kali ini, aku merasa ada yang berbeda. Aku tidak hanya melihat seorang wanita yang terluka, tetapi seorang wanita yang telah bertumbuh, yang siap untuk menghadapi dunia dengan kekuatan baru. Aku tidak akan membiarkan kegagalan masa lalu menghalangiku lagi. Beberapa hari berlalu, dan aku semakin fokus pada pekerjaanku. Aku mulai mengambil proyek-proyek kecil, menambah keterampilan dan pengetahuan baru. Dalam setiap kesempatan, aku merasa lebih percaya diri, lebih siap untuk menghadapi dunia luar. Namun, hidup memang penuh dengan kejutan. Suatu sore, ketika aku sedang beristirahat di kafe favorit, aku tiba-tiba melihat sosok yang tak asing. Mas Arman. Dia tampak rapi, mengenakan jas hitam yang selalu dia sukai, dan sedang berbicara dengan seseorang yang tampaknya seorang rekan bisnis. Aku tidak langsung menoleh, tetapi aku bisa merasakan tatapannya yang mencari-cari. Aku tidak ingin membuat situasi menjadi canggung, jadi aku tetap duduk dengan tenang, menyeruput kopi, dan memandangi pemandangan luar. Namun, dalam hatiku, ada sedikit keraguan. Apakah Mas Arman benar-benar sudah berubah? Apakah dia benar-benar menyesal? Ataukah ini hanya permainan hati yang akan membuatku kembali terjebak? Tak lama, Mas Arman berdiri dan menuju ke arahku. Aku bisa mendengar langkahnya yang mantap, dan seiring dia semakin dekat, hatiku berdebar. Apa yang dia inginkan? Apakah dia masih berharap untuk mendapatkan kembali hatiku? "Siska," panggil Mas Arman lembut. Suaranya agak ragu. Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. "Mas Arman," jawabku singkat. Suaraku stabil meskipun hatiku sedikit berdebar. Mas Arman duduk di hadapanku. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu," katanya dengan suara rendah. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih berharap kita bisa memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu bahagia, Siska. Aku ingin ada di sisimu lagi, jika kamu bersedia memberiku kesempatan." Aku terdiam sejenak. Semua kata-kata itu terdengar tulus, dan aku tahu dia benar-benar menyesal. Namun, seiring dengan semua perubahan yang sudah aku buat dalam hidupku, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi membutuhkan Mas Arman untuk merasa lengkap. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, dan itu adalah hal yang jauh lebih penting. "Mas Arman," aku berkata dengan tenang, menatap matanya yang penuh harap. "Aku menghargai penyesalanmu, dan aku tahu kamu memang menyesal. Tetapi aku juga telah berubah. Aku sudah mulai menemukan jalanku sendiri, dan aku tidak bisa kembali lagi. Aku harus melanjutkan hidupku, dan kali ini tanpa bergantung pada siapapun." Aku bisa melihat ekspresi kecewa di wajahnya, tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang selalu menunggu dan berharap.
Aku sekarang adalah wanita yang kuat, yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Terima kasih, Mas Arman. Aku menambahkan, terima kasih untuk semua kenangan, baik dan buruk. Tapi sekarang, aku harus melangkah maju. Dengan langkah pelan, aku meninggalkan kafe itu, meninggalkan masa lalu, dan memulai sebuah perjalanan baru. Aku tahu bahwa di masa depan, banyak hal yang akan datang, dan aku siap menghadapinya, meskipun tanpa Mas Arman di sampingku. Karena kini, aku tahu, kebahagiaanku hanya ada di tanganku sendiri. Setelah pertemuan singkat dengan Mas Arman di kafe itu, aku merasa beban di pundakku sedikit lebih ringan. Meskipun hatiku sempat goyah sesaat, aku tahu keputusan yang aku ambil sudah benar. Hidupku tak bisa terjebak pada masa lalu yang penuh kenangan pahit dan penyesalan. Aku harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dan membangun kembali kehidupanku, jauh dari bayang-bayangnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun ada masa-masa sulit, aku mulai merasa lebih kuat. Aku kembali menekuni pekerjaanku dengan semangat baru. Setiap hari, aku semakin percaya diri. Aku menyadari bahwa dunia tidak berakhir dengan perpisahan ini. Sebaliknya, justru membuka jalan bagi peluang-peluang baru yang sebelumnya tak terpikirkan. Namun, kehidupan memang penuh dengan kejutan. Pada suatu malam yang tenang, saat aku sedang bersantai di rumah, ponselku berdering. Aku menatap layar dengan sedikit rasa cemas. Nama yang tertera adalah Mas Arman. Hatiku berdetak lebih cepat, dan meskipun aku tahu aku harus melangkah maju, aku masih merasa sulit untuk mengabaikan panggilan ini. Aku mengangkat telepon itu dengan perasaan campur aduk. Halo, Siska, maaf mengganggumu malam-malam begini. Suara Mas Arman terdengar sedikit cemas. Tapi aku ingin bicara denganmu. Ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan. Aku terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Ada apa, Mas Arman?" Aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Aku tahu aku tidak layak meminta apapun lagi darimu. Tapi aku harus minta maaf. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Siska. Aku benar-benar menyesal dengan semua yang telah aku lakukan. Aku sudah tidak bisa melanjutkan hidup tanpa memperbaiki semua kesalahan yang aku buat. Aku ingin kita mulai lagi, meskipun aku tahu itu sulit, tapi aku ingin berusaha. Aku ingin kamu kembali. Ada jeda panjang sebelum aku bisa menjawab. Aku tidak tahu harus berkata apa. Suaranya terdengar tulus, dan aku bisa merasakan betapa dia menyesal. Tapi di sisi lain, ada rasa sakit yang dalam di hatiku. Bukankah ini yang selalu terjadi? Dia datang saat semuanya sudah terlambat. Aku mengerti perasaanmu, Mas Arman, jawabku dengan suara yang tegas. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak bisa kembali lagi. Aku sudah terlalu terluka dan sudah terlalu banyak memberi kesempatan yang kamu sia-siakan. Kini, aku harus melanjutkan hidupku, dan aku tidak bisa lagi terjebak dalam masa lalu. Aku mendengar desahan panjang dari sisi lain telepon. Mas Arman tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, mungkin mencerna setiap kata yang baru saja aku ucapkan. Namun, aku tahu, keputusan ini adalah yang terbaik untukku. Meski terasa sakit, aku tahu aku harus melepaskan semuanya. Siska, aku benar-benar minta maaf, katanya akhirnya, suara penuh penyesalan. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu selalu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidupku. Aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas Arman, hidupku akan lebih baik tanpa kembali ke masa lalu. Aku berterima kasih untuk semua kenangan indah yang pernah ada, tapi sekarang aku harus melangkah maju.
Aku menutup telepon itu dengan hati yang berat. Entah kenapa, meskipun aku sudah yakin dengan keputusanku, ada sedikit rasa hampa yang mengisi hatiku. Namun, aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk melanjutkan hidupku. Aku tidak bisa terus terjebak dalam perasaan lama yang membuatku terpuruk. Hari-hari berikutnya aku kembali fokus pada diriku sendiri. Aku mulai lebih sering bergaul dengan teman-teman, keluar untuk bersenang-senang, dan mengejar impian-impian yang sempat tertunda. Setiap hari yang berlalu semakin membuatku sadar bahwa aku adalah wanita yang kuat dan bisa mengatasi apapun sendirian. Randy, temanku yang selalu setia menemani, semakin sering menghubungiku. Kami berbicara lebih banyak, tertawa bersama, dan berbagi cerita. Aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Bahkan ada perasaan yang tumbuh dalam diriku, meskipun aku belum bisa benar-benar menghadapinya. Randy adalah sosok yang baik, perhatian, dan selalu ada untukku tanpa syarat. Namun, aku tahu aku harus memberi waktu untuk diriku sendiri, untuk benar-benar sembuh dari segala luka yang ada. Suatu malam, saat kami duduk bersama di sebuah restoran, Randy menatapku dengan serius. "Siska," katanya pelan, "aku tahu ini mungkin belum waktunya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu. Aku ingin kamu bahagia, lebih dari apapun. Jika ada yang bisa membuatmu tersenyum, aku akan selalu berusaha untuk itu." Aku menatapnya dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Aku tahu, Randy, dan aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Tapi aku juga harus memastikan bahwa aku bisa bahagia tanpa mengandalkan siapapun. Aku perlu waktu. Randy tersenyum lembut. "Aku mengerti, Siska. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini." Keputusan untuk melepaskan Mas Arman bukanlah keputusan yang mudah. Tapi aku tahu, itu adalah langkah yang harus aku ambil. Kini, aku harus menatap masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Tanpa Mas Arman, tanpa bayang-bayang masa lalu, aku siap menjalani hidup yang baru, dengan kekuatan yang aku temukan dalam diriku sendiri. Setelah percakapan terakhir dengan Mas Arman, aku merasa ada sebuah titik balik dalam hidupku. Aku memutuskan untuk tidak mengizinkan diriku jatuh kembali ke dalam perangkap yang sama. Aku memilih untuk menguatkan hatiku, memprioritaskan kebahagiaan dan kedamaianku sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku bekerja keras, berfokus pada karir dan hidup mandiri yang telah lama kutunda. Namun, ada sebuah kekosongan dalam diriku yang masih harus aku hadapi. Aku menyadari bahwa meskipun aku telah menghindari Mas Arman, masih ada luka lama yang belum sembuh. Aku memutuskan untuk berlibur sejenak, pergi ke tempat yang jauh dari semua kenangan, untuk menemukan kedamaian dalam diriku. Aku memilih sebuah tempat yang tenang, sebuah villa kecil di tepi pantai. Angin laut yang segar, suara ombak yang menenangkan, dan langit malam yang dipenuhi bintang memberikan ketenangan yang selama ini ku cari. Di sini, aku merasa jauh dari dunia yang penuh dengan drama dan kebohongan. Aku merasa lebih hidup. Selama beberapa minggu aku menikmati kesendirian, mengeksplorasi hobi-hobi yang terlupakan, dan belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku menyadari betapa pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengharapkan cinta dari orang lain. Suatu sore yang cerah, saat aku duduk menikmati secangkir teh di balkon villa, ponselku berdering. Tanpa melihat siapa yang menelepon, aku mengangkatnya dengan sedikit enggan. Suara di ujung telepon membuatku terkejut. "Siska, maaf mengganggu. Ini Mas Arman." Suara itu terdengar familiar, meski ada kesedihan yang terpancar dari kata-katanya. Aku terdiam sejenak, merasa ragu untuk berbicara.
Namun, aku tahu aku harus menghadapi semua ini. Ada apa, Mas? Tanyaku, berusaha menjaga ketenangan. Siska, katanya dengan suara serak. Aku ingin meminta maaf dari hati yang paling dalam. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, dan aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin kembali, jika kamu memberi kesempatan. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Perasaan cemas, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Mas Arman, aku sudah terlalu lama terluka. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Tidak semudah itu. Terdengar keheningan di telepon sebelum akhirnya dia berbicara lagi. Aku mengerti, tapi aku harus memberitahumu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ingin menjadi pria yang kamu inginkan. Pria yang bisa membuatmu bahagia. Aku menyesal sudah tidak memperhatikanmu. Aku menatap laut yang tenang, berpikir keras. Rasa sakit yang dulu menghantuiku mulai mereda. Tapi aku tahu aku harus tegas dengan diriku sendiri. Mas, aku sudah belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku sudah menemukan kebahagiaanku tanpa harus bergantung padamu. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa bersama. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh luka. Maafkan aku, Mas Arman, tapi aku sudah mengambil keputusan. Suara Mas Arman terdengar sangat sedih. Namun aku tahu itu adalah keputusan yang harus aku buat. Aku mengerti. Siska, aku hanya ingin kamu tahu. Kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Aku akan selalu mencintaimu. Meskipun aku tahu aku tidak pantas mendapatkanmu. Telepon itu berakhir dengan ucapan selamat tinggal yang terasa sangat berat. Tapi entah kenapa, setelahnya aku merasa lega. Aku tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu yang kelam. Aku tahu, keputusanku adalah yang terbaik. Kembali ke kota, aku menyadari banyak perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi terikat oleh kenangan tentang Mas Arman. Sebaliknya, aku mulai melihat potensi dan kebahagiaan dalam hidupku sendiri. Aku lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih mampu mengatasi tantangan. Aku memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan yang selama ini aku cintai. Aku mendapat kesempatan untuk memimpin sebuah proyek besar yang memberiku banyak peluang untuk berkembang. Dunia kerjaku semakin cerah, dan aku mulai merasa bahwa aku bisa menggapai impian-impian yang selama ini tertunda. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Randy, yang semakin dekat denganku, mulai menunjukkan perasaan yang lebih dari sekadar teman. Dia sering mengajakku untuk makan bersama, mengobrol tentang banyak hal, dan memberiku dukungan yang sangat berarti. Suatu malam, saat kami berdua duduk di sebuah kafe setelah bekerja, Randy akhirnya membuka perasaannya. Siska, aku tahu mungkin ini waktunya yang salah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat peduli padamu. Aku melihat bagaimana kerasnya kamu berjuang, dan aku ingin ada di sisi kamu, jika kamu izinkan. Aku terdiam sejenak, merasa canggung, namun juga tersentuh. Randy, aku belum siap untuk menjalin hubungan lagi. Aku masih perlu waktu untuk diriku sendiri. Randy mengangguk, wajahnya penuh pengertian. Aku mengerti, Siska. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku semakin merasa nyaman dengan hidupku. Aku tidak lagi terperangkap dalam kenangan yang melukai hatiku. Mas Arman tetap ada dalam pikiranku, tetapi aku sudah bisa menerima kenyataan bahwa perpisahan adalah jalan yang terbaik. Hari itu tiba, ketika aku merasa bahwa aku benar-benar siap untuk membuka hati lagi.
Randy dan aku semakin dekat, dan aku mulai merasa bahwa ada potensi hubungan yang lebih baik di antara kami. Aku merasa dihargai, dicintai, dan disayangi tanpa harus takut akan pengkhianatan. Pada suatu malam yang indah, saat kami berjalan di taman, Randy menggenggam tanganku. "Siska, aku tahu kita sudah melalui banyak hal, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah pergi. Aku ingin kita membangun masa depan bersama." Aku tersenyum. Mataku berbinar. "Aku juga, Randy. Aku sudah siap untuk melangkah ke depan bersama kamu." Aku memutuskan untuk memberi kesempatan pada cinta baru yang tulus ini. Akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari, bukan dari orang lain, tetapi dari diriku sendiri. Dengan Randy di sisiku, aku merasa kuat dan siap menghadapi dunia. Epilog, kebahagiaan yang sejati. Beberapa tahun berlalu sejak aku membuat keputusan untuk melepaskan Mas Arman. Aku dan Randy akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana yang penuh kebahagiaan. Aku belajar bahwa cinta bukanlah tentang mengikatkan diri pada seseorang yang salah, tetapi tentang menemukan kebahagiaan sejati dalam diri sendiri dan orang yang menghargaimu. Aku tidak menyesal atas segala yang telah terjadi. Semua itu membentuk siapa aku hari ini, seorang wanita yang mandiri, kuat, dan siap untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan senyuman di wajah. Mas Arman tetap menjadi bagian dari masa lalu, dan aku berharap dia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Namun, aku tahu satu hal pasti, hidupku kini jauh lebih cerah, penuh dengan harapan, dan aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Tamat.